"Mas, jangan malu jalan sama aku." Aku masih ingat bagaimana suamiku melepaskan tanganku di depan teman-teman kantornya, lalu berkata pelan dengan wajah dingin, "Tolong jangan ngaku jadi istri saya di sini." Dan malam itu, aku pulang sambil menangis, tanpa tahu. Beberapa tahun kemudian, laki-laki yang pernah malu punya istri penjual nasi itu, akan berdiri menangis di depan restoranku sendiri. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Dan coba jawab jujur. Kalau pasangan kalian malu mengakui kalian di depan orang lain, apa kalian masih mau bertahan? Aku jualan nasi demi membantu suamiku. Namaku Sari. Kalau orang melihat hidupku sekarang, mungkin mereka akan bilang aku kuat. Tapi tidak ada yang tahu, aku pernah jadi perempuan yang setiap malam menangis diam-diam di dapur sambil mengaduk nasi kuning. Aku pernah jadi istri yang rela mengorbankan segalanya untuk laki-laki yang akhirnya malu mengakuiku. Semua ini dimulai 3 tahun lalu, saat aku dan Rendra baru menikah. Waktu itu hidup kami sederhana sekali. Kami tinggal di kontrakan kecil pinggir gang. Atapnya bocor kalau hujan deras. Dindingnya lembab. Dan kalau malam lewat jam 11, suara tikus sering terdengar dari dapur. Tapi anehnya, aku bahagia. Karena waktu itu Rendra masih mencintaiku dengan tulus. Setidaknya, aku pikir begitu. Rendra bekerja di kantor swasta di Jakarta. Gajinya tidak besar. Kadang cukup, kadang pas-pasan. Sedangkan aku hanya lulusan SMA yang tidak punya pekerjaan tetap. Aku sempat melamar kerja ke beberapa tempat, tapi tidak diterima. Sampai akhirnya aku memutuskan jualan nasi kuning kecil-kecilan. Awalnya Rendra sempat menolak. "Capek nanti." Tapi aku malah tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Aku mau bantu." Karena jujur, aku menikah bukan untuk jadi beban. Aku ingin jadi istri yang bisa diajak susah bersama. Dan sejak hari itu, hidupku berubah total. Setiap hari aku bangun jam 3 pagi. Saat langit masih gelap. Saat tetangga masih tidur nyenyak, aku sudah berdiri di dapur kecil kami. Merebus santan, mengulek sambal, menggoreng bawang. Kadang mataku masih berat, kadang tubuhku gemetar karena kurang tidur. Tapi aku tetap bertahan. Karena setiap melihat Rendra berangkat kerja dengan wajah lelah, hatiku selalu bilang, aku harus bantu dia. Pagi-pagi sekali aku sudah mendorong gerobak nasi kecil ke pinggir jalan dekat sekolah dasar. Awalnya pembeliku sedikit. Kadang cuma laku 5 bungkus. Kadang malah banyak sisa. Kalau dagangan tidak habis, aku sering menangis diam-diam saat pulang. Karena modal kami benar-benar pas-pasan. Tapi Rendra waktu itu masih baik. Dia sering memelukku sambil berkata, "Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja." Dan kalimat sederhana itu, dulu cukup membuatku kuat. Hari demi hari berlalu. Perlahan daganganku mulai dikenal. Anak sekolah suka sambalnya. Supir angkot mulai langganan. Bahkan beberapa pegawai kantor dekat situ sering membeli nasi kuningku tiap pagi. Aku bahagia sekali. Meski capek, aku merasa berguna. Aku mulai bisa membantu bayar listrik, membantu beli kebutuhan rumah, kadang bahkan membelikan Rendra kemeja baru. Dan setiap kali dia memakai barang hasil uang jualanku, aku merasa bangga sekali sebagai istri. Tapi semua berubah saat karir Rendra mulai naik. Dia dipindahkan ke kantor pusat. Lingkungannya berubah. Teman-temannya orang kota. Pakaiannya rapi. Mobilnya bagus. Dan sejak itu, Rendra mulai berubah pelan-pelan. Awalnya cuma hal kecil. Dia mulai mengeluh bau minyak di rumah.
Mulai meminta aku jangan terlalu sering datang ke kantornya. Sampai suatu malam, dia pulang sambil melihat gerobak nasiku dengan wajah tidak suka. "Kamu masih mau jualan beginian terus?" Aku sempat terdiam. "Memangnya kenapa, Mas?" Dia melepas dasinya kasar lalu menjawab dingin. Aku malu. "Deg." Jantungku langsung terasa jatuh. Aku tertawa kecil karena kupikir dia bercanda. "Malu kenapa?" Rendra menghela napas panjang. "Teman-teman kantor tahu istriku jualan nasi pinggir jalan." Tanganku langsung dingin. Padahal selama ini, hasil jualan itulah yang membantu hidup kami. Aku mencoba tersenyum pelan. Kan gak salah cari rezeki halal? Tapi Rendra malah terlihat kesal. "Kamu gak ngerti dunia kantoran." Aku mulai menunduk. Suasana rumah langsung terasa dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pekerjaanku mulai membuat suamiku tidak nyaman. Tapi aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin dia cuma capek kerja. Mungkin dia sedang stres. Aku masih terus bangun pagi. Masih terus jualan. Masih terus memasak makanan favoritnya. Karena aku percaya, cinta bisa membuat semuanya kembali baik. Sampai suatu malam, aku mendengar Rendra sedang menelepon seseorang di balkon. Awalnya aku tidak curiga. Sampai aku mendengar dia tertawa kecil lalu berkata, "Iya, istriku MAH kampungan." Deg. Tubuhku langsung membeku. Aku berdiri diam di balik pintu dapur. Tanganku gemetar. Dan detik itu, aku belum tahu, kalimat itu hanyalah awal dari penghinaan paling menyakitkan dalam hidupku. Jangan ngaku istri saya. Hari itu harusnya jadi hari yang membahagiakan buatku. Untuk pertama kalinya sejak Rendra naik jabatan, dia mengajakku datang ke acara kantor. Acara family gathering. Dari seminggu sebelumnya aku sudah semangat sendiri. Aku sampai bingung memilih baju. Karena jujur, aku tidak punya banyak pakaian bagus. Selama ini uang hasil jualan nasi lebih sering kupakai buat kebutuhan rumah. Kalau ada sisa, aku lebih memilih membelikan Rendra sepatu kerja atau kemeja baru. Sedangkan aku masih memakai tas yang resletingnya rusak. Tapi meski begitu, aku tetap bahagia waktu Rendra bilang, "Minggu depan ikut acara kantor ya?" Rasanya seperti akhirnya aku diakui. Seperti akhirnya suamiku bangga mengajakku pergi bersama. Aku bahkan diam-diam menabung untuk beli gamis baru. Murah memang. Aku beli di pasar. Warnanya krem sederhana dengan sedikit renda di tangan. Tapi waktu bercermin, aku tersenyum sendiri. Karena sudah lama aku tidak merasa cantik. Pagi acara itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Padahal hari Minggu. Aku menyiapkan sarapan untuk Rendra sambil sesekali melihat gamis baruku yang tergantung di lemari. Jantungku deg-degan seperti anak kecil mau piknik. Dan bodohnya, aku benar-benar berpikir hari itu akan jadi kenangan indah buat kami. Saat aku selesai bersiap, Rendra keluar kamar sambil memakai kemeja hitam dan parfum mahalnya. Dia terlihat tampan sekali. Aku sampai tersenyum kagum. "Mas ganteng." Tapi Rendra cuma melirik sekilas lalu berkata datar, "Jangan norak." Deg. Senyumku langsung hilang perlahan. Tapi aku mencoba mengabaikannya. Mungkin dia cuma sedang buru-buru. Sepanjang perjalanan aku terus bercerita kecil. Tentang tempat acara. Tentang apakah nanti ada makanan enak. Tentang aku yang gugup bertemu teman-teman kantornya. Tapi Rendra justru lebih sibuk bermain ponsel. Sesekali dia tersenyum sendiri melihat layar. Dan entah kenapa, aku mulai merasa asing duduk di samping suamiku sendiri. Acara itu diadakan di hotel mewah. Begitu masuk lobi, aku langsung minder. Semua wanita di sana terlihat cantik. Makeup mereka rapi. Tasnya mahal. Sepatunya mengkilap. Sedangkan aku hanya perempuan penjual nasi dari pinggir jalan.
Tanganku refleks merapikan hijab sendiri. Aku berjalan pelan di belakang Rendra sambil mencoba tersenyum. Tapi tiba-tiba, Rendra menoleh cepat lalu berbisik pelan dengan nada dingin. Jangan jalan terlalu dekat sama aku. Aku langsung bingung. Dia menghela napas kesal. Nanti aja masuknya. Dadaku langsung terasa aneh. Tapi kan kita datang bareng. Belum selesai aku bicara, Rendra langsung berjalan lebih dulu meninggalkanku. Aku berdiri mematung di depan pintu ballroom. Jantungku mulai tidak nyaman. Tapi aku tetap masuk sambil mencoba berpikir positif. Mungkin dia cuma menjaga image kantor. Di dalam ballroom suasananya ramai sekali. Lampu mewah. Musik pelan. Orang-orang tertawa sambil mengobrol. Aku berdiri canggung sambil mencari Rendra. Dan beberapa detik kemudian, aku melihatnya. Dia sedang berdiri bersama beberapa rekan kantor. Dan di sampingnya, ada seorang wanita cantik memakai dress merah. Kulitnya putih. Rambutnya panjang bergelombang. Lipstiknya merah terang. Dia tertawa sambil menyentuh lengan Rendra. Dan yang paling membuatku tidak nyaman, Rendra terlihat sangat menikmati itu. Aku mencoba mendekat pelan. Saat itulah salah satu pria kantor menoleh ke arahku. Pak Rendra, itu siapa? Aku tersenyum kecil sambil berdiri di samping suamiku. Untuk pertama kalinya, aku ingin dikenalkan dengan bangga sebagai istrinya. Aku membuka mulut pelan. Saya istrinya Mas Re. Tapi belum selesai bicara, Rendra langsung memotong cepat. Oh bukan. Dia saudara saya. DEG. Rasanya seperti seluruh ruangan berhenti saat itu juga. Aku langsung menoleh ke arah Rendra tidak percaya. Sedangkan teman-temannya tertawa kecil. Wanita berbaju merah itu menatapku dari atas sampai bawah lalu tersenyum tipis. Oh kirain istrinya. Aku berdiri membeku. Dadaku sakit sekali. Aku ingin bilang kalau aku memang istrinya. Aku ingin bertanya kenapa dia melakukan ini. Tapi bibirku terasa berat. Malu, sakit, dan hancur dalam waktu bersamaan. Rendra lalu menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Tatapan yang seolah menyuruhku diam. Dan bodohnya, aku benar-benar diam. Sepanjang acara aku duduk sendirian di pojok ballroom. Sedangkan Rendra sibuk tertawa bersama teman-temannya. Bahkan beberapa kali aku melihat wanita dress merah itu menyentuh pundaknya manja. Air mataku hampir jatuh berkali-kali. Tapi aku tahan. Aku tidak mau menangis di tempat ramai. Sampai akhirnya acara selesai. Di mobil, suasana sangat sunyi. Aku menahan tangis sejak tadi. Tapi saat mobil berhenti di lampu merah, aku akhirnya bertanya pelan. Kenapa Mas bilang aku saudara? Rendra langsung menghela napas kasar. Karena aku malu. Air mataku langsung jatuh. Dan kalimat berikutnya, benar-benar menghancurkan harga diriku malam itu. Kamu tuh kelihatan kampungan banget di sana. Aku langsung menutup mulut menahan tangis. Sedangkan Rendra terus bicara tanpa peduli hatiku hancur. Istri teman-teman aku tuh elegan. Bukan penjual nasi pinggir jalan. Malam itu, aku menangis diam-diam menghadap jendela mobil. Sementara laki-laki yang dulu bilang akan mencintaiku apa adanya, justru sedang malu memiliki aku. Dan aku belum tahu, wanita berbaju merah itu akan jadi awal kehancuran rumah tanggaku. Wanita kantoran itu mulai muncul. Sejak malam acara kantor itu, sesuatu dalam rumah tanggaku berubah. Dan aku bisa merasakannya dengan jelas. Rendra jadi lebih dingin. Lebih mudah marah. Lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kalau dulu dia pulang kerja langsung cerita tentang harinya, sekarang dia lebih banyak diam. Atau malah tersenyum sendiri melihat layar chat. Awalnya aku mencoba berpikir baik. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Mungkin dia lagi stres kerja. Karena jujur, aku takut curiga.
Aku takut dianggap istri posesif. Aku takut rumah tanggaku makin rusak. Jadi aku memilih diam. Tetap bangun pagi. Tetap jualan nasi. Tetap memasakkan makanan favoritnya. Meski diam-diam, hatiku mulai lelah. Malam itu aku sedang melipat pakaian di kamar ketika Rendra baru pulang kerja. Jam sudah hampir jam 11 malam. Padahal biasanya dia pulang jam 7. Aku langsung berdiri menyambutnya. "Mas udah makan?" Dia bahkan tidak menatapku. "Udah." Singkat, dingin. Lalu langsung masuk kamar mandi sambil membawa ponselnya. Aku menatap pintu kamar mandi lama sekali. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku merasa ada tembok besar di antara kami. Dan aku tidak tahu cara menghancurkannya. Beberapa menit kemudian, ponselnya yang tertinggal di kasur tiba-tiba berbunyi. Ting! Aku refleks menoleh. Awalnya aku tidak berniat melihat. Tapi layar ponsel itu menyala tepat di depanku. Dan nama yang muncul langsung membuat dadaku terasa aneh. Melisa Hati Merah 2. DEG. Jantungku langsung berdebar keras. Tanganku dingin. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin teman kantor biasa. Mungkin cuma urusan kerja. Tapi sebelum layar mati, aku sempat membaca isi pesannya. "Makasih ya udah nemenin aku tadi Hati Merah 2. Tubuhku langsung membeku. Nemenin? Jam segini? Dan kenapa ada tanda hati? Aku langsung mundur pelan seperti baru melakukan dosa besar. Napas mulai tidak teratur. Kepalaku penuh pertanyaan. Tapi aku masih mencoba menyangkal semuanya. Sampai Rendra keluar kamar mandi. Dia langsung mengambil ponselnya cepat. Dan saat melihat wajahku, tatapannya berubah tajam. "Kamu buka HP aku." Aku langsung panik. "Enggak. Aku cuma lihat notifnya." Belum selesai bicara, Rendra langsung membentak. "Jangan biasain kepo." Aku langsung terdiam. Padahal aku bahkan belum menuduh apa-apa. Tapi reaksinya justru membuatku semakin takut. Aku mencoba bicara pelan. "Melisa itu siapa?" Rendra menghela napas kasar sambil melempar handuk ke kursi. "Teman kantor." "Dekat banget ya." Kalimat itu keluar begitu saja tanpa sengaja. Dan detik berikutnya, Rendra langsung menatapku tajam. Mulai curiga sekarang. Aku langsung menggeleng cepat. "Aku cuma nanya." Dia tertawa sinis. "Makanya jangan jadi perempuan insecure." Insecure. Kata itu menusukku dalam sekali. Karena jujur, akhir-akhir ini aku memang merasa kecil sekali dibanding wanita-wanita di kantor Rendra. Aku cuma penjual nasi. Tanganku kasar karena kerja. Kulitku sering belang kena panas jalanan. Sedangkan wanita seperti Melisa, mungkin cukup duduk cantik di ruangan ber-AC. Malam itu aku memilih diam. Karena aku takut kalau aku terus bertanya, Rendra akan makin menjauh. Tapi sejak malam itu, nama Melisa mulai masuk ke rumah tanggaku sedikit demi sedikit. Pagi saat sarapan, Rendra berkata, "Melisa lucu banget kalau lagi marah." Siang saat aku mengantarnya kerja, tadi Melisa dipuji direktur. Bahkan malam sebelum tidur, dia masih tersenyum sendiri sambil membalas chat perempuan itu. Dan yang paling menyakitkan, Rendra mulai membandingkan aku dengannya. Suatu malam aku sedang menggoreng ayam di dapur ketika dia berkata santai, "Coba kamu kayak Melisa dikit." Tanganku langsung berhenti bergerak. Maksudnya? Dia duduk sambil memainkan ponselnya. Ya penampilannya dijaga. Aku langsung menunduk melihat bajuku sendiri yang terkena noda minyak. Air mataku hampir jatuh. Padahal aku begini karena bekerja membantu hidup kami. Tapi di matanya, aku malah memalukan. Hari demi hari, aku makin kehilangan rasa percaya diri. Aku mulai sering bercermin. Mulai membandingkan diriku dengan wanita kantor itu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku mulai merasa tidak pantas jadi istri Rendra. Sampai suatu malam, semuanya benar-benar menghancurkan hatiku. Waktu itu Rendra sedang tidur. Ponselnya tiba-tiba berbunyi lagi. Dan kali ini, chat Melisa muncul jelas di layar. Aku kangen dipeluk kamu tadi. DEG. Darahku langsung terasa dingin. Tanganku gemetar hebat. Aku bahkan sampai sulit bernapas. Dan sebelum aku sempat memproses semuanya, pesan berikutnya masuk lagi. Istrimu nggak curiga kan? Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Karena akhirnya, ketakutan terbesarku benar-benar terjadi. Suamiku, ternyata memang sedang bermain hati dengan wanita lain. Aku mulai direndahkan. Sejak malam aku membaca chat Melisa itu, tidurku tidak pernah tenang lagi. Aku mulai sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan Rendra masih di sampingku. Dan setiap kali melihat wajahnya yang tertidur lelap, dadaku selalu sakit. Karena aku tahu, ada perempuan lain yang sedang mengisi pikirannya. Tapi bodohnya, aku masih bertahan. Aku masih memasakkan sarapan untuknya setiap pagi. Masih menyetrika bajunya. Masih menunggu dia pulang meski sering larut malam. Karena jauh di dalam hati, aku masih berharap rumah tanggaku bisa diselamatkan. Pagi itu seperti biasa aku sedang memasak nasi kuning di dapur. Minyak panas beberapa kali memercik ke tanganku. Tapi aku sudah terbiasa. Rasa sakit kecil seperti itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hati. Saat aku sedang mengiris telur, Rendra masuk ke dapur sambil menutup hidungnya. Bau banget. Tanganku langsung berhenti. Aku menoleh pelan. Ini lagi masak. Dia malah menghela napas kasar. Rumah jadi kayak warteg. DEG. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Padahal dulu, Rendra selalu bilang dia suka aroma masakanku. Bahkan waktu awal menikah, dia sering memelukku dari belakang saat aku memasak. Sekarang, dia malah jijik. Aku mencoba tersenyum kecil. Kalau nggak jualan, kita dulu susah, Mas. Tapi Rendra malah menjawab dingin. Sekarang aku udah beda. Aku langsung terdiam. Udah beda. Entah kenapa kalimat itu terdengar sangat menyakitkan. Seolah dia sedang mengatakan kalau aku sudah tidak cocok berada di hidupnya yang sekarang. Hari itu aku tetap berjualan seperti biasa. Tapi pikiranku kacau. Saat melayani pembeli pun, aku beberapa kali salah menghitung uang. Sampai seorang pelanggan langgananku berkata, "Bu Sari sakit ya?" Aku langsung tersenyum cepat. "Enggak kok, Bu." Padahal sebenarnya, hatiku sedang hancur perlahan. Siang harinya aku membereskan dagangan lebih cepat. Karena sejak pagi Rendra belum membalas chatku sama sekali. Aku mulai khawatir. Aku akhirnya memutuskan membuat makan siang favoritnya. Ayam kecap pedas. Makanan yang dulu selalu bikin dia nambah makan. Aku memasak dengan penuh harapan. Mungkin kalau aku perhatian, Rendra akan luluh lagi. Mungkin dia akan ingat perjuanganku selama ini. Dan mungkin, hubungan kami bisa membaik. Sore harinya aku pergi ke kantor Rendra membawa rantang makan. Aku bahkan sempat merapikan hijab beberapa kali sebelum masuk lobi. Jujur, aku gugup. Karena setelah kejadian di acara kantor itu, aku merasa sangat minder datang ke tempat kerja suamiku. Tapi aku tetap memberanikan diri. Begitu masuk lobi, beberapa pegawai langsung melirik ke arahku. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya aku melihat Rendra. Dia sedang berdiri dekat lift. Dan di sampingnya, Melisa. Wanita itu terlihat cantik sekali dengan blazer putih dan rambut terurai rapi. Mereka sedang tertawa bersama. Bahkan Melisa sempat memegang lengan Rendra dengan manja. Dadaku langsung terasa sesak. Tapi aku mencoba tetap tenang. Aku berjalan mendekat sambil tersenyum kecil. "Mas." Rendra langsung menoleh. Dan ekspresi wajahnya berubah seketika.
Bukan senang. Bukan kaget. Tapi, malu. Aku langsung merasa tidak nyaman. Aku bawain makan. Tanganku sedikit gemetar menyerahkan rantang. Tapi Rendra malah melihat kanan kiri dulu seperti takut ada yang melihat. Lalu dengan suara pelan penuh emosi dia berkata, "Ngapain kamu ke sini?" Aku langsung bingung. Aku cuma mau kasih makan. Melisa tiba-tiba tersenyum kecil sambil menatapku dari atas sampai bawah. Tatapannya membuatku merasa sangat rendah. "Oh, ini istrinya Pak Rendra." Belum sempat aku menjawab, Rendra langsung berkata cepat, "Iya." Tapi nada suaranya dingin sekali. Tidak ada kebanggaan sedikit pun. Aku mencoba tetap tersenyum. "Aku masakin ayam kecap favorit Mas Rendra." Tapi Rendra malah mendecakkan lidah pelan. Lalu kalimat berikutnya, menghancurkan harga diriku di depan banyak orang. "Lain kali jangan datang begini lagi." Aku langsung membeku. "Mas." Dia menatapku tajam sambil berbisik kasar. "Kamu bikin malu." Air mataku langsung menggenang. Melisa yang berdiri di sampingnya malah tertawa kecil. "Pak Rendra perfeksionis ya orangnya." Aku benar-benar ingin menangis saat itu juga. Tapi yang paling menyakitkan, Rendra tidak membelaku sedikit pun. Dia malah menjauh dariku. Seolah aku memang memalukan. Tanganku mulai dingin memegang rantang makanan. Aku menunduk sambil berusaha menahan air mata. Lalu perlahan berkata pelan, "Maaf." Dan saat aku berbalik pergi, aku mendengar Melisa berbisik kecil sambil tertawa. "Lucu ya, masih ada wanita kayak gitu." Langkahku langsung berhenti sesaat. Tapi aku tidak berani menoleh. Karena kalau aku menoleh, aku takut tangisku pecah di sana. Hari itu, aku pulang naik angkot sambil memeluk rantang makanan yang bahkan belum disentuh suamiku. Dan sepanjang perjalanan, aku cuma memikirkan satu hal. Sejak kapan, perjuanganku sebagai istri berubah menjadi sesuatu yang memalukan buat laki-laki yang paling kucintai. Aku dipermalukan di depan satu kantor. Hari setelah kejadian di lobi kantor itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Kalimat Rendra terus terngiang di kepalaku. "Kamu bikin malu." Lucu ya? Padahal dulu dia sering bilang bangga punya istri pekerja keras. Dulu dia selalu makan nasi bungkus jualanku sambil tersenyum. Bahkan pernah suatu malam dia memelukku sambil berkata, "Kalau nanti kita sukses, aku nggak bakal lupa perjuangan kamu." Tapi sekarang, dia bahkan malu menerima rantang makanan dariku. Aku menangis diam-diam semalaman. Sampai mataku bengkak pagi harinya. Tapi seperti biasa, hidup tetap harus berjalan. Aku tetap bangun jam 3 pagi. Tetap memasak. Tetap berjualan. Karena cuma itu yang bisa kulakukan supaya tidak tenggelam dalam rasa sakit. Pagi itu pembeliku cukup ramai. Beberapa anak sekolah bercanda di depan gerobak. Seorang bapak langganan memuji sambalku. Biasanya aku senang kalau dagangan laris. Tapi hari itu, senyumku terasa berat. Aku masih terus memikirkan tatapan malu Rendra kemarin. Sampai siang akhirnya aku pulang dengan tubuh lelah. Dan begitu masuk rumah, aku langsung melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Sepatu high heels wanita. Warna merah. Bukan milikku. Dadaku langsung berdebar keras. Tanganku dingin. Aku pelan-pelan masuk ke dalam rumah. Dan suara tawa perempuan langsung terdengar dari ruang tengah. Aku membeku. Karena aku mengenal suara itu. Melisa. Napas langsung terasa sesak. Aku berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Dan benar saja, Melisa sedang duduk santai di sofa rumahku. Rambutnya terurai rapi. Tangannya memegang cangkir. Sedangkan Rendra duduk di sebelahnya sambil tertawa kecil. Seolah rumah itu milik mereka berdua. DEG. Dadaku langsung panas. Rendra langsung menoleh begitu melihatku. Dan bukannya merasa bersalah, dia malah terlihat kesal. "Kok pulang cepat?"
Aku sampai sulit bicara. Dia? Ngapain di sini? Melisa tersenyum tipis sambil berdiri pelan. Aku tadi ada kerjaan sama Mas Rendra. Mas Rendra. Cara dia memanggil suamiku membuat dadaku makin sakit. Aku mencoba menahan emosi. Kerjaan kantor sampai ke rumah. Belum selesai aku bicara, Rendra langsung membentak. Nada kamu dijaga. Aku langsung terdiam. Melisa malah pura-pura tidak enak. Udah deh Pak Rendra, aku jadi nggak enak. Tapi tatapan matanya justru terlihat puas. Dan entah kenapa, aku merasa dia sengaja datang untuk menunjukkan sesuatu padaku. Aku menggenggam ujung bajuku kuat-kuat. Mas, aku istri kamu. Kalimat itu keluar dengan suara gemetar. Rendra malah menghela napas kasar. Terus kenapa? Air mataku langsung menggenang. Aku benar-benar tidak percaya dengan perubahan laki-laki di depanku ini. Melisa lalu berjalan mendekat sambil melihat dapur kecilku. Dan kalimat berikutnya membuat harga diriku benar-benar jatuh. Pantes rumahnya bau bawang. Dia tertawa kecil. Dadaku langsung terasa diremas. Rumah kecil itu memang sederhana. Kadang masih ada aroma masakan. Karena dari situlah aku mencari uang. Tapi mendengar perempuan lain menghina rumahku sendiri, rasanya sakit sekali. Aku menatap Rendra berharap dia membelaku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia malah ikut tersenyum kecil. Dan detik itu, sesuatu di hatiku mulai retak perlahan. Melisa lalu melihat gerobak nasiku yang diparkir di depan rumah lewat jendela. Jujur ya Pak Rendra? Dia tertawa kecil sambil melipat tangan. Aku nggak kebayang kalau aku jadi istri yang jualan di pinggir jalan. Mereka tertawa kecil. Aku langsung menunduk. Tanganku gemetar hebat. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan mati-matian. Karena aku tidak mau menangis di depan perempuan yang sedang merendahkanku. Tiba-tiba Melisa mendekat ke arahku. Lalu berkata sambil tersenyum tipis. Mbak hebat sih. Aku diam. Aku nggak kuat panas-panasan kayak gitu. Kalimatnya terdengar seperti pujian. Tapi nada suaranya jelas menghina. Dan yang paling menyakitkan, Rendra tidak menghentikannya sama sekali. Aku akhirnya tidak kuat lagi. Aku langsung masuk kamar sambil menahan tangis. Tapi baru beberapa langkah, suara Melisa terdengar lagi dari ruang tamu. Dan kalimat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Pak Rendra pantas dapat perempuan yang lebih cocok buat dunia dia sekarang. DEG. Langkahku langsung berhenti. Aku berdiri mematung di balik tembok. Sedangkan Rendra tidak menyangkal sama sekali. Sunyi beberapa detik. Lalu aku mendengar suara suamiku pelan. Iya. Air mataku langsung jatuh deras saat itu juga. Karena akhirnya aku sadar. Bukan cuma Melisa yang menganggapku memalukan. Tapi suamiku sendiri juga mulai berpikir, aku tidak pantas berdiri di sampingnya lagi. Kamu cuma penjual nasi. Setelah Melisa pulang hari itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk sendirian di kamar sambil memeluk lutut. Air mataku masih terus jatuh tanpa suara. Sedangkan di luar, aku masih bisa mendengar suara Rendra tertawa kecil sambil menelepon seseorang. Dan entah kenapa, aku tahu dia sedang menelepon Melisa. Dadaku sakit sekali, bukan cuma karena cemburu, tapi karena aku merasa sedang kehilangan suamiku pelan-pelan, di depan mataku sendiri. Malam itu Rendra masuk kamar cukup larut. Aku pura-pura tidur membelakanginya. Karena jujur, aku tidak tahu harus bicara apa lagi. Terlalu banyak yang ingin kutanyakan. Tapi aku takut mendengar jawabannya. Kasur bergerak pelan saat dia berbaring. Lalu beberapa detik kemudian, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Ting. Aku masih diam. Ting. Masuk lagi. Dan tiba-tiba, aku mendengar Rendra tertawa kecil sambil mengetik cepat. Hatiku langsung hancur lagi.
Aku membalik badan pelan. Dan cahaya layar ponselnya langsung terlihat jelas di wajahnya yang tersenyum. Senyum yang sudah lama sekali tidak pernah dia berikan padaku. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas?" Dia tidak menoleh. Kamu suka sama Melisa ya?" Jari Rendra langsung berhenti mengetik. Suasana kamar mendadak sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu perlahan, dia menaruh ponselnya. Dan jawaban berikutnya mengubah semuanya. "Kalau iya kenapa?" "DEG." Napas langsung tercekat. Aku menatapnya tidak percaya. Air mataku langsung menggenang. "Mas." Dia malah menghela napas kasar lalu duduk di tepi kasur. Aku capek pura-pura. Tubuhku mulai dingin. Pura-pura apa? Rendra menatapku lama. Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang penuh cinta, tapi tatapan orang yang sudah lelah memiliki aku. Pura-pura bangga punya istri kayak kamu. Air mataku langsung jatuh. Dan malam itu, harga diriku benar-benar dihancurkan. Aku menggigit bibir keras menahan tangis. Aku salah apa? Rendra langsung tertawa kecil sinis. "Kamu nggak salah." Aku menatapnya penuh harap. Tapi kalimat berikutnya langsung membunuh semua harapanku. "Kamu cuma nggak cocok sama hidup aku sekarang." Dadaku terasa sesak sekali. Aku sampai sulit bernapas. Karena aku jualan nasi. Rendra diam sebentar. Lalu menjawab pelan tapi menusuk. "Iya." Air mataku jatuh makin deras. Aku tidak menyangka, pekerjaan halal yang selama ini membantu hidup kami, sekarang justru jadi alasan dia malu punya aku. Aku langsung menangis. "Mas, aku kerja buat bantu kita." Tapi Rendra malah berdiri lalu berkata dingin. "Tapi sekarang aku udah naik." DEG. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Jadi sekarang, setelah hidupnya membaik, aku dianggap tidak pantas lagi. Aku menunduk sambil menangis. Tanganku gemetar di atas selimut. Dan saat itulah, Rendra mengatakan kalimat paling menyakitkan yang pernah kudengar dari suamiku sendiri. "Kamu cuma penjual nasi, Sari." Ini. Hening total. Aku benar-benar membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Karena kalimat itu, bukan cuma menghina pekerjaanku, tapi menghina seluruh perjuanganku selama ini. Aku teringat semua luka bakar di tanganku. Semua pagi buta yang kulewati sendirian. Semua hujan saat aku tetap dorong gerobak demi cari uang. Dan sekarang, semuanya dianggap rendah. Aku tertawa kecil sambil menangis. Kalau aku cuma penjual nasi. Suaraku bergetar hebat. "Kenapa dulu kamu makan dari hasil jualanku?" Wajah Rendra langsung berubah kesal. "Udah jangan muter-muter." Aku berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, aku menatap suamiku dengan rasa kecewa yang sangat besar. "Aku nemenin kamu waktu susah." Air mataku terus jatuh. "Aku bantu hidup kamu. Aku sampai nggak pernah beli apa-apa buat diri sendiri." Suaraku mulai pecah. "Tapi sekarang kamu malu sama aku." Rendra malah membentak keras. "Iya aku malu." DEG. Dadaku langsung seperti dihantam keras. Dan setelah itu, semua terasa sunyi. Aku hanya bisa menangis sambil menatap laki-laki yang dulu sangat kucintai itu. Sedangkan Rendra terlihat frustrasi. Dia mengusap wajahnya kasar lalu berkata pelan, "Melisa beda." Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh lagi. Aku tertawa kecil pahit. Tentu saja beda. Melisa cantik, modern, kerja kantoran. Sedangkan aku, cuma perempuan bau bawang yang tiap pagi dorong gerobak nasi. Aku akhirnya duduk pelan di lantai sambil menangis. Dan saat itulah, Rendra mengambil jaketnya lalu berjalan keluar kamar. Sebelum pergi, dia sempat berkata dingin tanpa menoleh. "Besok jangan datang ke kantor lagi."
Pintu kamar tertutup keras. Dan malam itu, aku menangis sendirian sampai subuh. Sambil mulai sadar, mungkin suamiku benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi. Aku memergoki pengkhianatan itu. Sejak malam pertengkaran itu, hubunganku dengan Rendra benar-benar berubah. Kami masih tinggal serumah, masih tidur di kasur yang sama. Tapi rasanya seperti hidup bersama orang asing. Dia makin sering pulang malam. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu dingin. Kerjaan kantor. Lucunya, aku masih mencoba percaya. Padahal hati kecilku sudah berteriak kalau ada sesuatu yang salah. Pagi itu aku tetap berjualan seperti biasa. Meski mataku sembab karena semalaman menangis. Beberapa pelanggan sempat bertanya kenapa wajahku pucat. Aku cuma tersenyum sambil berkata, kurang tidur. Padahal sebenarnya, hatiku sedang hancur sedikit demi sedikit. Siang harinya hujan turun deras. Aku buru-buru membereskan dagangan lalu pulang lebih cepat. Saat sampai rumah, aku melihat Rendra sedang bersiap pergi lagi. Kemeja hitam, parfum mahal, rambut rapi. Dia terlihat terlalu wangi untuk orang yang katanya mau lembur. Aku berdiri di dekat pintu sambil memegang payung basah. Mas mau ke kantor? Dia langsung menjawab cepat. Iya. Aku memberanikan diri bertanya pelan. Lembur lagi. Rendra menghela napas kesal. Ya emang kerjaan aku nggak kayak jualan nasi. DEG. Kalimat itu langsung menusuk lagi. Aku langsung diam. Sedangkan Rendra mengambil kunci mobil tanpa menatapku sedikit pun. Sebelum pergi dia cuma berkata dingin. Jangan nungguin. Lalu pergi begitu saja. Aku berdiri lama di depan pintu. Memandangi mobilnya hilang di tengah hujan. Dan entah kenapa, dadaku terasa sangat tidak tenang malam itu. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan memasak. Tapi baru beberapa menit di dapur, aku melihat charger ponsel Rendra tertinggal di meja. Aku langsung terdiam. Kalau dia sadar chargernya ketinggalan, pasti nanti marah lagi. Aku menggigit bibir pelan, lalu mengambil charger itu. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku memutuskan menyusul ke kantor. Mungkin sekalian, aku bisa memastikan semuanya baik-baik saja. Hujan masih turun deras saat aku naik ojek online menuju kantor Rendra. Sepanjang perjalanan, perasaanku makin kacau. Entah kenapa, aku takut menemukan sesuatu yang tidak siap kulihat. Saat sampai di gedung kantor, suasana sudah sepi. Lampu beberapa ruangan bahkan sudah mati. Aku mengernyit bingung. Kalau benar lembur, kenapa kantor sesepi ini? Aku akhirnya bertanya ke satpam lobi. Pak, masih ada Pak Rendra? Satpam itu terlihat berpikir sebentar. Lalu menjawab, Pak Rendra udah keluar dari tadi Bu. DEG. Jantungku langsung berdetak keras. Keluar. Iya. Sekitar 1 jam lalu. Tanganku langsung dingin. Kalau bukan di kantor, lalu dia kemana? Aku berdiri mematung beberapa detik di lobi. Pikiranku mulai kacau. Dan tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Melissa. Tanpa sadar tanganku langsung gemetar. Aku buru-buru keluar gedung sambil mencoba menelepon Rendra. Tapi tidak diangkat. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tetap tidak diangkat. Dadaku makin sesak. Dan saat itulah, aku melihat mobil Rendra melintas di jalan depan kantor. Aku langsung refleks memanggil ojek lagi dan mengikuti mobil itu dari belakang. Hujan semakin deras. Tanganku dingin memegang tas. Jantungku berdebar sangat keras sampai rasanya mau pecah. Aku terus berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga aku salah. Tapi semakin jauh mobil itu berjalan, semakin hancur perasaanku. Karena mobil Rendra berhenti di depan apartemen mewah. Dan beberapa detik kemudian,
Melissa keluar dari lobi sambil tersenyum manis. Dia langsung masuk ke mobil suamiku. Tanganku langsung lemas. Air mataku jatuh begitu saja. Tapi rasa sakit itu belum seberapa, karena setelah itu, mobil mereka masuk ke basement apartemen bersama-sama. Aku turun dari ojek dengan kaki gemetar. Hujan membasahi seluruh tubuhku. Tapi aku bahkan tidak peduli lagi. Aku masuk ke lobi apartemen dengan napas tidak teratur. Tanganku dingin. Kepalaku pusing. Dan entah keberanian dari mana, aku nekat naik ke atas setelah melihat nomor lantai lift mereka. Setiap detik terasa menyiksa. Sampai akhirnya lift terbuka. Lorong apartemen itu sunyi. Dan saat itulah, aku melihat pintu salah satu unit terbuka pelan. Lalu, Rendra keluar dari dalam kamar Melissa. Kemejanya sedikit terbuka. Rambutnya berantakan. Dan Melissa berdiri di belakangnya sambil tertawa kecil. DEG. Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Tanganku langsung menutup mulut sendiri. Air mataku jatuh deras tanpa suara. Sedangkan Rendra langsung membeku saat melihatku berdiri di ujung lorong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat pengkhianatan suamiku dengan mata kepalaku sendiri. Aku masih memaafkan. Aku masih ingat bagaimana kakiku gemetar malam itu. Lorong apartemen itu dingin. Sepi. Hanya suara hujan dari luar jendela dan detak jantungku yang terasa sangat keras di telinga. Aku berdiri mematung di ujung lorong, sementara suamiku keluar dari apartemen perempuan lain dengan baju berantakan. Dan lebih menyakitkannya lagi, Melissa berdiri di belakangnya sambil tersenyum tipis. Seolah dia menang. Seolah dia tahu, dia berhasil merebut laki-laki yang selama ini kupertahankan mati-matian. Rendra langsung pucat saat melihatku. Sari. Suaranya pelan. Kaget. Panik. Tapi anehnya, aku justru terlalu hancur untuk marah. Air mataku jatuh deras tanpa suara. Tanganku dingin sekali. Aku menatap laki-laki yang kucintai itu lama sekali. Dan dalam hitungan detik, semua kenangan kami seperti runtuh di depan mataku. Aku teringat saat kami makan mie instan berdua waktu belum punya uang. Aku teringat saat dia sakit dan aku begadang merawatnya. Aku teringat semua doa yang selalu kusebutkan untuknya setiap selesai salat. Dan sekarang, laki-laki itu berdiri di depan kamar perempuan lain. Melissa perlahan melipat tangan di dada. Tatapannya dingin ke arahku. Lalu dengan santainya dia berkata, "Oh, jadi ini istrinya." DEG. Kalimat itu terasa seperti penghinaan paling kejam malam itu. Karena cara dia bicara, seolah aku cuma orang asing, bukan istri sah Rendra. Aku langsung menatap Melissa dengan mata penuh air mata. "Kamu tahu dia suami saya?" Melissa malah tersenyum tipis. "Terus kenapa?" Dadaku langsung sesak. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana ada perempuan yang bisa setenang itu menghancurkan rumah tangga orang lain? Aku menoleh ke Rendra. Berharap sekali dia akan membelaku. Atau setidaknya menjelaskan semuanya. Tapi yang terjadi justru membuatku makin hancur. Rendra malah menarik napas panjang sambil mengusap wajah frustrasi. "Sari, jangan bikin ribut di sini." DEG. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Jadi sekarang, aku yang dianggap bikin masalah? Padahal dia yang berselingkuh. Dia yang berbohong. Dia yang menghancurkan rumah tangga kami. Aku menggigit bibir kuat-kuat sampai terasa sakit. "Mas, aku ini istri kamu." Suaraku pecah. Air mataku terus jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis di depan perempuan yang merebut suamiku. Melissa malah tersenyum kecil sambil menyandarkan tubuh di pintu apartemen. "Pak Rendra." Dia menatapku dari atas sampai bawah. "Istrinya sensitif banget ya?" Aku langsung merasa dipermalukan habis-habisan. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin marah.
ingin menampar perempuan itu. Tapi tubuhku terlalu lemah karena sakit hati. Dan yang paling menyakitkan, Rendra justru mendekat ke arah Melisa. Bukan ke aku. Aku benar-benar hancur saat itu. Sampai akhirnya aku berkata dengan suara kecil, "Mas, pilih aku atau dia." Ini. Lorong apartemen mendadak terasa sangat dingin. Aku menunggu jawaban itu dengan jantung berdebar hebat. Karena jauh di dalam hati, aku masih berharap. Aku masih berharap Rendra sadar dan kembali padaku. Tapi harapan itu hancur detik berikutnya. Karena Rendra malah berkata pelan, "Jangan paksa aku sekarang." Air mataku langsung jatuh semakin deras. Itu bukan jawaban. Tapi justru itulah jawabannya. Karena laki-laki yang masih mencintai istrinya, tidak akan bingung memilih. Aku perlahan mundur satu langkah. Napas terasa sesak. Kepalaku pusing. Dan tiba-tiba, Melisa mendekat sambil berbisik kecil di dekatku. "Jujur aja ya Mbak." Aku menoleh pelan. Dan kalimat berikutnya, benar-benar menghancurkan harga diriku malam itu. "Pak Rendra lebih cocok sama perempuan kayak aku." DEG. Air mataku jatuh tanpa henti. Karena aku tahu, yang dia maksud bukan cuma soal cinta, tapi soal status, penampilan, dunia. Aku cuma penjual nasi. Sedangkan dia wanita kantoran yang cantik dan modern. Aku langsung menunduk. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kalah sebagai perempuan. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, aku masih bodoh. Aku masih memilih mempertahankan rumah tanggaku. Aku masih memilih memaafkan. Karena malam itu, aku justru memegang tangan Rendra sambil menangis dan berkata, "Mas, pulang yuk." Melisa langsung tertawa kecil mendengarnya. Sedangkan Rendra menatapku lama dengan wajah lelah. Dan jawaban berikutnya membuatku sadar, kesabaranku justru mulai membuatnya semakin berani menyakitiku. "Kamu terlalu baik, Sari." Kalimat itu terdengar lembut. Tapi anehnya, malah terasa seperti penghinaan. Karena malam itu, aku mulai sadar, orang yang terlalu sabar, kadang justru paling mudah dihancurkan. Aku diusir dari rumah. Malam setelah kejadian di apartemen itu, aku pulang sendirian naik ojek online. Sedangkan Rendra tetap tinggal bersama Melisa. Sepanjang perjalanan aku menangis tanpa suara di balik helm. Hujan masih turun deras. Jalanan Jakarta macet. Lampu kendaraan terlihat buram karena air mataku terus jatuh. Dan di sepanjang jalan itu, aku terus bertanya dalam hati, apa aku memang seburuk itu sampai suamiku malu punya aku? Sampai rumah, aku langsung terduduk di lantai ruang tamu. Rumah kecil itu terasa sangat sunyi. Biasanya aku selalu menunggu Rendra pulang, menyiapkan makan malam, membukakan pintu. Tapi malam itu, aku sadar mungkin rumah tanggaku benar-benar hampir selesai. Jam menunjukkan hampir pukul 1 malam saat suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Aku buru-buru menghapus air mata. Dan beberapa detik kemudian, Rendra masuk dengan wajah dingin. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penjelasan. Bahkan dia tidak menatapku. Aku berdiri pelan. Tanganku gemetar. "Mas." Dia langsung melepas sepatu dengan kasar. "Aku capek." Aku menahan napas pelan. "Kita harus ngomong." Rendra langsung tertawa kecil sinis. "Ngomong apa lagi?" Air mataku mulai menggenang lagi. Aku lihat semuanya. Dia diam beberapa detik. Lalu akhirnya berkata datar, "Iya." DEG. Aku langsung membeku. "Iya." Cuma satu kata. Tidak ada penyesalan. Tidak ada minta maaf. Tidak ada usaha menyangkal. Dan anehnya, jawaban sesingkat itu justru lebih menyakitkan daripada 1000 kebohongan. Aku menggigit bibir kuat-kuat. "Mas, aku kurang apa?"
Suaraku pecah. Aku nemenin kamu dari nol. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku bantu hidup kamu. Aku kerja dari pagi. Aku sampai nggak pernah mikirin diri sendiri. Tangisku pecah malam itu. Tapi Rendra malah terlihat kesal. Nah, mulai drama lagi. Drama. Lagi-lagi perasaanku disebut drama. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Aku istri kamu. Rendra berdiri lalu berkata dingin. Dan Melisa perempuan yang bikin aku nyaman. DEG. Kalimat itu benar-benar menghancurkan semuanya. Aku sampai mundur beberapa langkah. Dadaku terasa sakit sekali. Karena ternyata, selama ini aku cuma dianggap beban. Sedangkan perempuan lain disebut nyaman. Aku tertawa kecil sambil menangis. Nyaman karena dia cantik. Rendra langsung menjawab cepat. Karena dia ngerti dunia aku. Kalimat itu menusuk lebih dalam lagi. Jadi sekarang, aku dianggap tidak pantas berada di hidupnya yang baru. Aku menatap rumah kecil kami. Rumah yang dulu kami isi dengan mimpi sederhana. Rumah yang kubersihkan setiap hari. Rumah yang kubayar sebagian kebutuhannya dari hasil jualan nasi. Dan tiba-tiba, aku merasa seperti orang asing di sana. Aku mencoba mendekat lagi. Untuk terakhir kalinya, aku masih mencoba mempertahankan rumah tanggaku. Mas, kita bisa mulai lagi? Air mata terus jatuh di wajahku. Aku bisa berubah? Tapi Rendra justru menatapku dengan tatapan lelah. Lalu berkata pelan, aku capek punya istri kayak kamu. DEG. Tanganku langsung dingin. Dan sebelum aku sempat bicara lagi, Rendra berjalan ke kamar lalu membuka lemari. Aku mengernyit bingung. Sampai beberapa detik kemudian, dia melempar koperku ke ruang tamu. Brak, aku langsung membeku. Mas. Rendra menatapku dingin. Pergi dulu. Air mataku langsung jatuh deras. Apa? Aku butuh waktu. Aku langsung menggeleng panik. Mas jangan gini. Tapi Rendra malah membuka pintu rumah lebar-lebar. Dan kalimat berikutnya, benar-benar membuat hatiku patah total. Melisa jauh lebih pantas jadi pendamping aku. Ini, dunia rasanya berhenti. Aku hanya bisa berdiri sambil menangis memandangi laki-laki yang dulu bersumpah akan mencintaiku selamanya. Dan malam itu, dia justru mengusirku demi perempuan lain. Hujan di luar masih deras. Aku berdiri di teras sambil memegang koper dengan tubuh gemetar. Sedangkan Rendra, bahkan tidak terlihat ragu sedikit pun. Aku menangis sambil berkata pelan, Mas, jangan usir aku. Tapi dia justru menutup pintu rumah tepat di depan wajahku. Brak, dan suara pintu itu terasa seperti akhir dari seluruh hidupku. Aku akhirnya duduk di depan rumah sambil menangis histeris di tengah hujan. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Beberapa orang berbisik pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak punya siapa-siapa. Malam itu, aku pergi membawa koper kecil dan hati yang sudah hancur total. Tanpa tahu, pengusiran itu justru akan jadi awal dari kehidupan baruku. Aku memulai dari nol. Malam saat aku diusir itu, aku benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Hujan masih turun deras. Bajuku basah. Tanganku dingin memegang koper kecil. Dan yang paling menyakitkan, aku masih terus berharap pintu rumah itu terbuka lagi. Aku masih berharap Rendra keluar dan berkata, Sari, maaf. Pulang yuk. Tapi sampai hampir setengah jam aku duduk di depan rumah sambil menangis, pintu itu tetap tertutup rapat. Seolah keberadaanku memang sudah tidak diinginkan lagi. Akhirnya aku berdiri pelan. Kakiku gemetar. Hatiku kosong. Aku berjalan menyusuri gang kecil sambil menarik koper. Beberapa tetangga masih mengintip dari jendela. Aku bisa mendengar suara bisik-bisik mereka. Kasihan ya. Katanya suaminya selingkuh.
Air mataku jatuh lagi. Malu, sakit, hancur. Semua bercampur jadi satu. Malam itu aku akhirnya menginap di kontrakan teman lama. Namanya Lina. Dia satu-satunya orang yang langsung memelukku tanpa banyak tanya saat melihat keadaanku. Begitu pintu kontrakannya terbuka, aku langsung menangis di pelukannya. Aku diusir. Nah? Lina langsung syok. Ya Allah Sari. Dan malam itu, aku menangis sampai sesak di kamar kecil milik sahabatku. Besok paginya, aku bangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Aku duduk lama di kasur tipis sambil menatap langit-langit kamar. Rasanya seperti mimpi buruk. 3 tahun pernikahan, hancur begitu saja demi perempuan lain. Lina duduk di sampingku sambil memberikan teh hangat. Sekarang kamu mau gimana? Aku langsung menunduk. Jujur, aku tidak tahu. Tabunganku sedikit. Aku tidak punya rumah. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mencintai Rendra. Bahkan setelah semua penghinaan itu, aku tertawa kecil sambil menangis. Bodoh ya? Lina menggenggam tanganku pelan. Sar, hidup kamu jangan berhenti cuma karena laki-laki. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, membuat dadaku sesak lagi. Karena selama ini, hidupku memang terlalu berpusat pada Rendra. Aku terlalu sibuk jadi istri baik, sampai lupa punya mimpi sendiri. Hari itu aku memutuskan mencari kontrakan kecil. Murah, sempit, tapi cukup buat mulai hidup lagi. Dan akhirnya aku menemukan satu kamar kecil di gang sempit dekat pasar. Dindingnya kusam, kipas anginnya berisik, kasurnya tipis. Tapi waktu melihat ruangan itu, aku malah menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Malam pertama di kontrakan baru, aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Tidak ada suara TV. Tidak ada suara langkah Rendra. Tidak ada siapa-siapa. Sunyi sekali. Aku menangis diam-diam sampai tertidur sendiri. Tapi hidup tetap harus berjalan. Besok paginya, aku bangun jam 3 seperti biasa. Tubuhku masih lemas karena terlalu banyak menangis. Tapi aku tetap berdiri di dapur kecil kontrakan itu. Mulai mengiris bawang, menanak nasi, menggoreng ayam. Karena cuma itu yang kupunya sekarang. Jualan nasi. Dan jujur, setiap melihat minyak panas atau aroma bawang, aku langsung teringat semua hinaan Rendra. Kamu cuma penjual nasi. Kalimat itu terus terngiang. Sampai beberapa kali aku berhenti memasak karena menangis. Tapi anehnya, semakin aku menangis, semakin aku sadar satu hal. Aku memang penjual nasi. Tapi dari situlah aku bertahan hidup. Dari situlah aku membantu suamiku dulu. Dan dari situlah, aku masih bisa bangkit sekarang. Hari pertama jualan setelah diusir, aku hampir tidak kuat berdiri. Pelanggan bertanya kenapa wajahku pucat. Aku cuma tersenyum. Padahal semalaman aku tidak tidur. Saat dagangan mulai habis, aku duduk sebentar di bangku plastik sambil memijat kaki yang pegal. Dan tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nama Rendra muncul di layar. Jantungku langsung berdebar keras. Tanganku gemetar. Aku sempat berharap, mungkin dia menyesal. Mungkin dia mau minta aku pulang. Dengan napas tidak teratur, aku mengangkat telepon itu cepat. Halo Mas. Tapi suara pertama yang kudengar, langsung membuat hatiku jatuh lagi. Baju kantor aku mana? DEG. Aku langsung diam. Tidak ada pertanyaan kabarku. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada penyesalan. Dia menelepon cuma untuk menanyakan bajunya. Air mataku langsung jatuh lagi. Aku udah nggak di rumah? Rendra malah terdengar kesal. Terus siapa yang nyetrika? Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu sekali. Setelah menghancurkan aku, dia masih memikirkan kenyamanannya sendiri. Aku akhirnya berkata pelan.
Coba suruh Melissa. Ini. Dan untuk pertama kalinya, aku mematikan telepon lebih dulu. Tanganku gemetar hebat setelah itu. Tapi entah kenapa, di tengah rasa sakit itu, ada sedikit rasa lega. Karena mungkin, aku akhirnya mulai belajar hidup tanpa laki-laki yang terus merendahkanku. Dan aku belum tahu, video sederhana saat aku memasak nasi kuning beberapa hari kemudian, akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hariku setelah diusir Rendra berjalan sangat berat. Pagi jualan, siang belanja bahan, malam menangis sendirian di kontrakan. Begitu terus setiap hari. Kadang aku sampai lupa kapan terakhir kali tertawa dengan tulus. Tapi meski hatiku hancur, aku tetap bertahan. Karena sekarang, aku cuma punya diriku sendiri. Pagi itu seperti biasa aku sedang memasak nasi kuning di dapur kontrakan kecilku. Kipas angin tua berputar pelan. Keringat membasahi leherku. Dan tanganku sibuk mengaduk santan panas. Tiba-tiba Lina masuk sambil membawa ponsel. Wajahnya heboh sekali. Sar! Sar! Aku kaget. Apaan sih? Dia langsung menunjukkan layar ponselnya ke depan wajahku. Video kamu viral. Aku mengernyit bingung. Video apa? Ternyata seminggu lalu Lina diam-diam merekam saat aku memasak nasi kuning subuh-subuh. Video sederhana. Tidak ada makeup. Tidak ada pencahayaan bagus. Hanya aku yang berkeringat sambil memasak sebelum matahari terbit. Dan di video itu, terdengar suaraku pelan berkata, "Nggak apa-apa capek. Yang penting bisa makan dari hasil sendiri." Aku langsung menatap layar tidak percaya. Views-nya jutaan. Komentarnya ribuan. Tanganku langsung gemetar. Banyak orang menangis melihat perjuanganku. Banyak yang menulis, "Ibu ini kuat banget," wajah menangis kencang. Aku jadi malu suka ngeluh. "Semoga jualannya laris terus ya, Bu." Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat perjuanganku. Bukan menghina, bukan malu, tapi menghargainya. Hari itu, daganganku langsung diserbu pembeli. Antrian panjang sampai ke ujung gang. Aku bahkan sampai kewalahan membungkus nasi. Beberapa pelanggan rela antre 1 jam. Dan yang paling membuatku terharu, banyak yang sengaja datang cuma untuk menyemangatiku. "Bu Sari jangan menyerah ya. Ibu hebat." Aku sampai beberapa kali harus menahan tangis sambil melayani pembeli. Karena jujur, aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah secepat itu. Tapi plot twist sebenarnya baru datang 3 hari kemudian. Pagi itu seorang pria datang memakai topi dan masker. Dia membeli 5 bungkus nasi kuning. Lalu duduk diam di pojok sambil makan. Awalnya aku tidak curiga. Sampai tiba-tiba beberapa orang mulai berbisik heboh. Itu food vlogger terkenal bukan sih?" Aku langsung menoleh. Dan DG. Itu memang Bimo Santoso. Food vlogger terkenal yang subscribernya jutaan. Tanganku langsung dingin. Aku panik sendiri. Takut masakanku tidak enak. Takut dia kecewa. Tapi pria itu malah tersenyum sambil mengangkat jempol. "Bu." Aku langsung mendekat gugup. "Iya Mas." Dia tertawa kecil. "Ini nasi kuning terenak yang pernah saya makan." DEG. Aku langsung membeku. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena selama ini, aku selalu dihina cuma penjual nasi. Tapi sekarang, orang terkenal justru memuji masakanku di depan banyak orang. Dan yang lebih mengejutkan, besok paginya video review dari Bimo langsung viral besar. Judul videonya, "Nasi kuning Bu Sari, rasa bintang 5 dari gang sempit." Dalam 1 malam, followers media sosialku meledak. Pembeli datang makin ramai. Bahkan beberapa artis mulai repost jualanku. Aku sampai kewalahan. Lina membantu membungkus nasi. Tetangga ikut membantu memasak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat harapan dalam hidupku lagi.
Tapi di tengah semua kebahagiaan itu, masa lalu tiba-tiba datang lagi. Siang itu saat aku sedang melayani pembeli, ponselku berbunyi. Nama Rendra muncul di layar. Jantungku langsung berdebar. Tanganku mendadak dingin. Aku sempat diam beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon. Halo. Sunyi sebentar, lalu suara Rendra terdengar pelan. Berbeda. Tidak segalak biasanya. Sari. Aku diam. Dan kalimat berikutnya membuatku langsung membeku. Kamu viral sekarang ya? Dadaku langsung terasa aneh. Aku tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang berubah. Bukan malu. Bukan marah. Tapi, mulai menyesal. Aku menjawab singkat. Iya. Rendra diam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Aku lihat video kamu. Air mataku hampir jatuh. Karena dulu, dia menghina pekerjaanku. Sekarang, seluruh dunia justru melihat perjuanganku. Tapi sebelum aku sempat bicara lagi, aku mendengar suara perempuan marah dari kejauhan. Melissa, kamu masih hubungin dia. Suasana langsung gaduh di telepon. Dan tiba-tiba, Rendra mematikan panggilannya begitu saja. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Jantungku berdebar aneh. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa keadaan mulai berbalik. Karena laki-laki yang dulu malu punya istri penjual nasi, akhirnya mulai melihat nilai perempuan yang pernah dia hina sendiri. Suamiku dipecat. Sejak video masakanku viral, hidupku berubah sangat cepat. Kalau dulu aku harus berdiri berjam-jam menunggu pembeli, sekarang orang-orang rela antre panjang hanya untuk membeli nasi kuningku. Kontrakan kecilku mulai ramai tiap pagi. Motor ojek online keluar masuk gang. Beberapa tetangga bahkan ikut membantu membungkus pesanan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa menangis. Meski luka di hatiku belum benar-benar sembuh, setidaknya sekarang aku punya alasan untuk bangkit. Pagi itu aku sedang sibuk melayani pelanggan ketika Lina datang tergesa-gesa sambil membawa ponsel. Wajahnya tegang. Sar. Aku masih membungkus nasi. Kenapa? Dia langsung duduk di sampingku. Lalu berkata pelan. Rendra dipecat. Tanganku langsung berhenti bergerak. DEG. Jantungku berdebar keras. Apa? Lina menelan ludah. Katanya ada masalah uang kantor. Aku langsung terdiam. Suasana sekitar mendadak terasa sunyi meski pembeli masih ramai. Entah kenapa, dadaku terasa aneh. Bukan senang. Bukan puas. Tapi shock. Karena secepat itu hidup seseorang bisa berubah. Lina melanjutkan pelan. Katanya dia dituduh manipulasi dana proyek. Aku langsung duduk pelan di kursi plastik. Tanganku dingin. Aku masih ingat bagaimana dulu Rendra sangat bangga dengan pekerjaannya. Dia selalu merasa dunia kantoran membuatnya lebih tinggi dariku. Lebih pantas. Lebih modern. Sedangkan aku cuma penjual nasi. Tapi sekarang, pekerjaan yang begitu dia banggakan justru menghancurkan hidupnya sendiri. Hari itu aku mencoba fokus bekerja. Tapi pikiranku terus kacau. Aku mulai teringat wajah Rendra. Cara dia tertawa dulu. Cara dia menemaniku makan mie instan waktu kami belum punya uang. Dan meski dia sudah menghancurkanku, aku tidak bisa bohong. Sebagian kecil hatiku masih sedih mendengar dia jatuh seperti itu. Malam harinya, aku sedang membereskan dapur ketika ponselku kembali berbunyi. Nama Rendra muncul lagi. Tanganku langsung gemetar. Aku diam cukup lama sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Halo. Suasana di sana sunyi beberapa detik. Lalu suara Rendra terdengar pelan. Sangat berbeda dari biasanya. Tidak dingin. Tidak sombong. Malah terdengar hancur. Sari. Aku menahan napas. Iya. Dan kalimat berikutnya
membuat dadaku langsung sesak. Aku dipecat? Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar suara laki-laki itu benar-benar kehilangan semuanya. Aku menggigit bibir pelan. Aku udah dengar. Sunyi lagi. Lalu aku mendengar suara napas berat di ujung telepon. Melissa ninggalin aku. DEG. Tanganku langsung dingin. Aku langsung memejamkan mata pelan. Jadi benar, perempuan yang dulu dia bela mati-matian itu, pergi saat hidupnya mulai hancur. Rendra tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar pahit sekali. Dia bilang aku nggak punya masa depan lagi. Air mataku perlahan jatuh. Ironis. Dulu aku juga pernah dihina seperti itu. Dan sekarang, dia merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggalkan saat sedang jatuh. Tapi yang paling membuat dadaku nyeri, adalah suara Rendra berikutnya. Sekarang aku baru sadar. Aku diam. Dan kalimat itu, langsung membuat napasku tercekat. Yang nemenin aku dari bawah cuma kamu. Air mataku langsung jatuh deras. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini ingin ku dengar. Pengakuan, penghargaan. Tapi kenapa? Semuanya baru datang setelah aku dihancurkan? Aku duduk pelan di lantai dapur sambil memegang ponsel. Tanganku gemetar. Sedangkan suara Rendra mulai pecah. Aku nyesel. Sar? Aku langsung menutup mulut menahan tangis. Karena sejujurnya, aku pernah menunggu hari ini. Hari saat dia sadar aku tulus. Hari saat dia menyesal menyakitiku. Tapi anehnya, saat hari itu benar-benar datang, hatiku justru sudah terlalu lelah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari jauh di telepon. Melissa. Nada suaranya marah besar. Rendra. Lo jangan ganggu dia terus. Aku langsung membeku. Ternyata mereka masih bersama. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar pertengkaran mereka. Aku capek hidup sama cowok gagal. DEG. Kalimat itu terasa seperti karma yang berputar sangat cepat. Dulu, Rendra mengatakan aku tidak pantas mendampinginya. Sekarang, dia sendiri dihina oleh perempuan yang dipilihnya. Suara barang jatuh terdengar keras. Lalu tiba-tiba, telepon mati begitu saja. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dadaku terasa campur aduk. Sedih, marah, kasihan, tapi juga lega. Karena akhirnya, laki-laki yang dulu malu punya istri penjual nasi, mulai merasakan sendiri bagaimana sakitnya direndahkan oleh orang yang dicintai. Tokoku resmi dibuka. 2 tahun berlalu sejak malam aku diusir dari rumah itu. 2 tahun yang mengubah seluruh hidupku. Kalau dulu aku cuma jualan nasi kuning di pinggir jalan sambil menahan malu, sekarang aku berdiri di depan sebuah restoran kecil milikku sendiri. Namanya sederhana. Nasi kuning Bu Sari. Tulisan itu terpampang besar di depan ruko 2 lantai yang masih bau cat baru. Tanganku gemetar saat melihatnya. Karena jujur, aku tidak pernah membayangkan perempuan yang dulu dihina, cuma penjual nasi, akhirnya bisa punya tempat sebesar ini. Pagi grand opening itu, aku bangun jam 2 dini hari. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu gugup dan bahagia. Aku berdiri lama di dapur restoran sambil melihat puluhan pegawai sibuk memasak. Ada yang menggoreng ayam, ada yang membungkus pesanan online, ada yang menyusun meja. Dan setiap melihat semua itu, air mataku hampir jatuh terus. Karena aku ingat sekali, dulu aku memasak sendirian di dapur kontrakan sempit sambil menangis tiap malam. Sekarang, hidupku benar-benar berubah. Lina datang menghampiriku sambil nyengir lebar. Bu Bos jangan bengong terus. Aku langsung tertawa kecil. Aku masih nggak percaya. Lina memeluk pundakku pelan. Kamu pantas dapat semua ini, Sar. Kalimat itu langsung membuat dadaku hangat. Karena cuma Lina yang tahu betapa hancurnya aku dulu.
Betapa sering aku ingin menyerah. Betapa sering aku menangis sambil tetap memasak karena tidak punya pilihan selain bertahan hidup. Jam 9 pagi, restoran mulai dibuka. Dan jujur, aku syok melihat antrean panjang di depan. Orang-orang sudah berdiri sejak sebelum buka. Beberapa pelanggan bahkan datang dari luar kota. Ada yang ingin mencicipi nasi kuning viral. Ada yang cuma ingin bertemu denganku. Dan yang paling membuatku hampir menangis, beberapa ibu-ibu memelukku sambil berkata, "Kami ikut bangga sama Bu Sari." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena dulu, aku merasa sangat hina. Tapi sekarang, orang-orang justru menghargai perjuanganku. Siang harinya suasana restoran makin ramai. Beberapa food vlogger datang meliput. Karyawan sibuk mondar-mandir. Dan aku hampir tidak sempat duduk. Tapi di tengah semua kebahagiaan itu, tiba-tiba langkahku berhenti. Karena di depan pintu restoran, aku melihat seseorang berdiri diam. Tubuhku langsung membeku. DEG. Rendra. Dia berdiri sendirian memakai kemeja lusuh warna abu-abu. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya pucat. Dan matanya langsung merah saat melihatku memakai seragam owner restoran. Suasana di sekitarku mendadak seperti sunyi. Padahal restoran masih ramai. Tapi aku cuma bisa menatap laki-laki yang dulu menghancurkan hidupku itu. Dan jujur, aku hampir tidak mengenalinya lagi. Lina yang berdiri di dekatku langsung menegang. "Ngapain dia ke sini?" Aku tidak menjawab. Karena dadaku sudah berdebar tidak karuan. Rendra melangkah masuk perlahan. Tatapannya terus mengarah padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di wajah laki-laki itu. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Karena wajahku dan kisahku memang sudah cukup dikenal di media sosial. Suasana restoran perlahan jadi canggung. Aku berdiri diam sambil menggenggam ujung apron. Sedangkan Rendra berhenti tepat beberapa langkah di depanku. Matanya berkaca-kaca. Dan suara pertamanya langsung membuat dadaku nyeri lagi. "Sari." Aku diam. Karena jujur, aku tidak tahu harus menjawab apa. Laki-laki yang dulu malu punya aku, sekarang berdiri di depan hasil perjuanganku sambil terlihat hancur. Rendra menunduk pelan. Lalu berkata dengan suara serak, "Restorannya bagus." Air mataku hampir jatuh. Karena dulu, dia menghina bau dapurku. Sekarang, dia berdiri di tempat yang dibangun dari dapur itu sendiri. Aku mencoba tetap tenang. Ada perlu apa? Rendra langsung terdiam. Tangannya terlihat gemetar. Dan detik berikutnya, aku melihat air mata jatuh dari matanya. Suasana restoran langsung sunyi. Beberapa pegawaiku bahkan berhenti bekerja. Karena tidak ada yang menyangka, laki-laki itu menangis di depanku. Rendra mengusap wajahnya kasar. Tapi tangisnya malah makin pecah. Aku nyesel. "Sar?" "DEG." Kalimat itu akhirnya keluar juga. Kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Karena luka di hatiku sudah terlalu dalam. Aku menatapnya lama sekali. Dan entah kenapa, aku justru lebih sedih daripada marah. Karena laki-laki yang dulu sangat sombong itu, akhirnya benar-benar jatuh. Dan aku belum tahu, kedatangannya hari itu, akan membuka luka lama yang sebenarnya belum pernah benar-benar sembuh. Dia datang dengan baju kusut. Restoran itu mendadak sunyi. Padahal beberapa detik sebelumnya suara pelanggan masih ramai bercampur suara piring dan pesanan online. Tapi sekarang, semua mata tertuju pada Rendra. Laki-laki yang dulu begitu menjaga gengsi, kini berdiri lusuh di depan restoranku sambil menangis. Dan entah kenapa, pemandangan itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena aku masih ingat jelas, bagaimana dinginnya tatapan dia saat mengusirku dulu. Aku masih ingat suara pintu rumah ditutup tepat di depan wajahku.
Aku masih ingat bagaimana aku menangis di tengah hujan sambil membawa koper kecil. Dan sekarang, orang yang melakukan semua itu, berdiri di depanku dengan mata penuh penyesalan. Rendra menunduk lama sekali. Tangannya gemetar kecil. Sedangkan aku hanya berdiri mematung sambil mencoba menenangkan napas. Lina langsung mendekat ke sampingku. Tatapannya tajam ke arah Rendra. Mau bikin masalah lagi? Rendra langsung menggeleng cepat. Enggak. Suaranya pelan sekali. Berbeda jauh dari laki-laki sombong yang dulu sering membentakku. Aku menatap wajahnya lebih jelas. Dan jujur, aku kaget. Pipinya lebih tirus. Matanya cekung. Bahkan rambutnya mulai sedikit berantakan. Tidak ada lagi aura rapi dan percaya diri seperti dulu. Aku perlahan sadar. Hidup memang benar-benar sudah menghancurkannya. Beberapa pelanggan mulai berbisik. Karena sebagian dari mereka mengenali Rendra dari cerita hidupku yang viral. Suasana makin tidak nyaman. Aku akhirnya berkata pelan. Kita ngomong di luar. Rendra langsung mengangguk cepat. Seolah dia takut aku berubah pikiran. Aku berjalan keluar restoran menuju area parkir belakang. Udara siang itu panas. Tapi entah kenapa tubuhku terasa dingin. Begitu sampai di belakang, suasana jadi jauh lebih sunyi. Aku berdiri beberapa langkah dari Rendra. Menjaga jarak. Karena jujur, aku belum siap terlalu dekat lagi dengan laki-laki itu. Rendra terus menunduk. Lalu berkata lirih. Aku bangga sama kamu. DEG. Kalimat itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena dulu, aku hanya ingin dihargai sedikit saja. Sedikit saja. Tapi dia baru mengatakannya setelah semuanya terlambat. Aku tersenyum kecil pahit. Dulu kamu malu punya aku. Air mata Rendra langsung jatuh lagi. Dia menutup wajahnya sebentar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku goblok. Suaranya pecah. Aku nyakitin satu-satunya orang yang tulus sama aku. Aku langsung memalingkan wajah. Karena air mataku mulai menggenang lagi. Dan jujur, mendengar dia bicara seperti itu membuat luka lama di dadaku terbuka lagi. Rendra melangkah sedikit mendekat. Sar, aku kehilangan semuanya. Aku diam. Kerjaan hilang. Teman-teman ninggalin aku. Melissa juga pergi. Aku menggigit bibir pelan. Ironis. Dulu dia meninggalkanku karena merasa menemukan perempuan yang lebih baik. Sekarang, perempuan itu pergi saat hidupnya hancur. Rendra tertawa kecil pahit sambil mengusap air mata. Dia bilang aku nggak ada gunanya lagi. DEG. Kalimat itu terasa familiar. Karena dulu, aku juga pernah dibuat merasa tidak berharga olehnya. Aku akhirnya menatap matanya langsung. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat rasa bersalah yang benar-benar nyata di sana. Rendra menangis lagi. Aku baru sadar. Dia menatap restoranku dari kejauhan. Dulu aku hina pekerjaan kamu. Padahal dari situ kamu bangkit. Air mataku perlahan jatuh. Karena semua perjuangan yang dulu dianggap memalukan, akhirnya jadi alasan aku bisa berdiri kuat sekarang. Suasana kembali sunyi beberapa detik. Lalu tiba-tiba, Rendra berkata dengan suara gemetar. Aku pengen pulang. DEG. Dadaku langsung berdebar keras. Kalimat itu, kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Dulu aku rela melakukan apa saja supaya dia tetap tinggal bersamaku. Tapi sekarang, keadaan sudah berubah. Aku menunduk pelan. Sedangkan Rendra mulai menangis lebih keras. Aku capek hidup sendiri. Aku kangen rumah. Aku kangen kamu. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena separuh hatiku masih mengingat semua kenangan baik kami. Tapi separuh lainnya, masih penuh luka dan penghinaan yang belum hilang. Rendra tiba-tiba berlutut di depanku. Aku langsung kaget. Mas jangan.
Tapi dia malah menangis sambil memegang ujung bajuku. Sekali ini aja. Suara Rendra pecah total. Kasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Dan detik itu, aku benar-benar diuji. Karena laki-laki yang dulu menghancurkanku, sekarang memohon sambil menangis di depan hasil perjuanganku sendiri. Penyesalan itu akhirnya datang. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan hari itu akan terjadi. Hari di mana Rendra, laki-laki yang dulu malu mengakuiku sebagai istri, berlutut di depan restoranku sambil menangis. Angin siang bertiup pelan di area parkir belakang restoran. Suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar. Tapi di kepalaku, semuanya terasa sunyi. Karena saat melihat Rendra menangis di depanku, semua kenangan lama kembali datang sekaligus. Aku teringat saat pertama kali kami makan nasi bungkus berdua di kontrakan kecil. Aku teringat bagaimana dia dulu memegang tanganku sambil berkata, "Nanti kalau sukses aku bahagiain kamu." Dan aku juga teringat bagaimana laki-laki yang sama mengusirku di tengah hujan demi perempuan lain. Dadaku sesak sekali. Rendra masih berlutut sambil memegang ujung bajuku. Tangannya gemetar. Air matanya terus jatuh. Dan jujur, aku belum pernah melihat dia sehancur ini sebelumnya. "Sar, aku salah?" Suaranya pecah. Aku terlalu sombong. Aku memalingkan wajah pelan. Karena kalau terus menatap matanya, aku takut pertahananku runtuh. Rendra menangis makin keras. Aku pikir perempuan kayak Melisa bikin hidupku naik. Tapi ternyata dia tertawa kecil pahit sambil mengusap wajahnya. Dia cuma ada waktu aku punya segalanya. Aku langsung menunduk. Air mataku mulai menggenang lagi. Karena dulu, aku juga pernah ada di titik itu. Titik saat aku merasa tidak cukup hanya karena dibandingkan dengan perempuan lain. Rendra perlahan berdiri. Tapi tubuhnya masih gemetar. Dia menatapku lama sekali. Tatapan yang dulu penuh gengsi, sekarang penuh penyesalan. Aku lihat semua video perjuangan kamu. Aku diam. Aku lihat kamu masak dari subuh. Aku lihat kamu nangis sambil jualan. Suaranya makin serak. Dan aku baru sadar. Dia menunduk lagi. Aku jahat banget sama kamu. Air mataku akhirnya jatuh. Karena selama ini, yang paling menyakitkan bukan perselingkuhannya, tapi bagaimana dia membuatku merasa rendah dan tidak berharga. Aku menggigit bibir pelan. Kenapa baru sadar sekarang? DEG. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dan setelah mengatakannya, dadaku langsung terasa penuh. Karena itu memang pertanyaan yang selama ini kusimpan sendiri. Kenapa dia baru menghargai aku setelah kehilangan semuanya? Kenapa dulu dia tidak melihat perjuanganku? Kenapa dulu dia malah malu punya aku? Rendra langsung menutup wajahnya sambil menangis. Karena aku bodoh. Suasana kembali sunyi. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur oleh rasa bersalahnya sendiri. Tiba-tiba, Rendra mengeluarkan sesuatu dari saku jaket lusuhnya. Sebuah dompet lama, warna coklat, sudah sedikit rusak di bagian pinggir. Aku langsung membeku saat melihatnya. Karena aku mengenali dompet itu. Itu dompet yang kubelikan dari hasil jualan nasi waktu ulang tahunnya dulu. Dulu dia sangat suka. Dia bahkan pernah bilang, aku bakal pakai terus. Dan ternyata, dompet itu masih dia simpan sampai sekarang. Tanganku langsung dingin. Rendra membuka dompet itu perlahan, lalu menunjukkan sesuatu di dalamnya. Foto kecil kami waktu masih miskin dulu. Foto di warung bakso pinggir jalan. Aku langsung menutup mulut menahan tangis. Karena aku bahkan sudah lupa foto itu masih ada. Rendra tersenyum pahit sambil menangis. Aku simpan terus. Air mataku jatuh makin deras. Karena di tengah semua penghinaan yang pernah dia lakukan,
Ternyata masih ada bagian kecil dari dirinya yang belum melupakan kami. Tapi luka di hatiku sudah terlalu besar untuk dihapus hanya dengan penyesalan. Tiba-tiba Rendra berkata pelan, "Aku rela mulai dari nol lagi." Aku menatapnya, dan kalimat berikutnya langsung membuat suasana terasa sangat emosional. "Asal sama kamu." DEG. Dadaku benar-benar nyeri. Karena dulu, itu adalah hal yang paling ingin ku dengar. Aku pernah rela hidup susah asal bersama dia. Aku pernah percaya cinta kami cukup untuk menghadapi semuanya. Tapi sekarang, aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku sudah terlalu banyak menangis sendirian. Terlalu sering merasa hina. Terlalu lama kehilangan diri sendiri demi mempertahankan laki-laki itu. Aku menghapus air mataku perlahan, lalu menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. "Mas." Dia langsung menatapku penuh harap. Dan untuk beberapa detik, aku bisa melihat ketakutan besar di wajahnya. Takut kehilangan aku selamanya. Takut ditolak. Takut menyesal seumur hidup. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku yang sekarang memegang keputusan atas hidup kami, kalimat yang membuatnya terdiam. Area parkir belakang restoran itu terasa sangat sunyi. Padahal di depan, restoranku masih ramai pelanggan. Suara piring. Suara pegawai memanggil pesanan. Suara motor ojek online. Semua masih terdengar samar. Tapi di antara aku dan Rendra, yang tersisa hanya tangis dan penyesalan. Dia masih berdiri di depanku dengan mata merah. Tangannya gemetar memegang dompet tua berisi foto kami. Sedangkan aku berusaha mati-matian menahan hati supaya tidak kembali lemah. Karena jujur, melihat laki-laki yang dulu sangat kucintai menangis seperti itu, tetap menyakitkan. Rendra menatapku penuh harap. Seolah satu kata dariku bisa menyelamatkan hidupnya lagi. "Sar, aku tahu aku nggak pantas minta kesempatan." Air matanya jatuh lagi. Tapi aku benar-benar nyesel. Aku menunduk pelan. Dadaku sesak sekali. Karena dulu, aku pernah bermimpi mendengar kalimat itu. Aku pernah menangis tiap malam berharap dia sadar aku tulus. Tapi semua itu datang terlalu terlambat. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan menatap matanya. Dan akhirnya, aku berkata pelan, "Dulu kamu malu punya istri penjual nasi." DEG. Tubuh Rendra langsung membeku. Air matanya jatuh makin deras. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua luka yang selama ini kupendam sendiri. "Kamu malu jalan sama aku? Kamu malu ngakuin aku? Kamu malu sama bau dapurku?" Suaraku mulai bergetar. Tapi kali ini, aku tidak mau menangis lemah lagi. Aku ingin dia mendengar semuanya. Aku ingin dia tahu seberapa hancurnya aku dulu. Padahal tangan ini, aku mengangkat telapak tanganku pelan. Masih ada bekas luka kecil karena minyak panas. Masak tiap hari buat bantu hidup kita. Air mata Rendra jatuh tanpa henti. Dia bahkan tidak berani menatapku sekarang. Aku tertawa kecil pahit. Dulu aku sampai malu sama diri sendiri. Aku mikir aku jelek. Aku mikir aku nggak pantas jadi istri kamu. Suaraku pecah di kalimat terakhir. Karena itu memang kenyataan paling menyakitkan. Aku pernah kehilangan rasa percaya diri hanya karena laki-laki yang paling kucintai terus merendahkanku. Rendra langsung menangis lebih keras. "Jangan bilang gitu." Aku langsung menggeleng. "Tapi itu yang kamu bikin ke aku, Mas." Ini. Angin siang terasa panas di wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa semua beban di dadaku perlahan keluar. Aku menatap restoran di depan. Restoran yang dibangun dari air mata dan perjuanganku sendiri. Lalu perlahan berkata, "Sekarang kamu datang." Aku menoleh kembali ke arah Rendra. Dan kalimat berikutnya langsung membuatnya terdiam total.
Sekarang kamu datang meminta hidup dari hasil jualanku. DEG. Rendra langsung menutup wajahnya sambil menangis. Tubuhnya sampai gemetar. Karena dia tahu, semua itu benar. Laki-laki yang dulu menghina pekerjaanku, akhirnya datang memohon di depan hasil kerja keras yang sama. Aku menggigit bibir pelan menahan tangis. Karena jujur, mengatakan semua itu tidak membuatku bahagia. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena cinta yang dulu begitu besar, akhirnya hancur dengan cara seperti ini. Rendra perlahan berlutut lagi di depanku. Aku rela kerja apa aja. Aku rela mulai dari bawah. Asal jangan tinggalin aku. Air mataku jatuh lagi. Karena dulu, aku yang selalu memohon supaya dia bertahan. Sekarang keadaan berbalik. Dan ironisnya, hatiku sudah terlalu lelah. Aku memejamkan mata sebentar. Lalu berkata pelan dengan suara gemetar. Aku pernah cinta banget sama kamu, Mas. Tangis Rendra pecah makin keras. Karena mungkin, dia tahu kalimat setelah ini akan menghancurkannya. Aku menatapnya lama sekali. Dan akhirnya berkata, tapi cinta itu habis waktu aku terus dihina. Ini. Rendra langsung menunduk lemah. Seolah seluruh tenaganya hilang saat itu juga. Aku menghapus air mataku perlahan. Lalu melanjutkan dengan suara yang akhirnya terdengar kuat. Aku nggak dendam sama kamu. Aku juga nggak benci. Tapi aku udah capek. Kalimat itu terasa sangat berat keluar dari mulutku. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melepaskan laki-laki yang selama ini selalu kupertahankan mati-matian. Rendra menangis sambil memegang dadanya sendiri. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. DEG. Dadaku nyeri lagi. Karena dulu, aku juga pernah berkata begitu dalam hati. Tapi hidup tetap berjalan meski seseorang meninggalkan kita. Aku akhirnya melangkah mundur perlahan. Menjaga jarak. Dan saat itulah, Rendra terlihat benar-benar panik. Sari jangan. Aku menahan tangis lalu berkata pelan. Sekarang, aku mau pilih diriku sendiri. Dan kalimat itu, akhirnya membuat laki-laki yang dulu sangat sombong itu, terdiam sambil menangis tanpa suara. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, Rendra langsung terdiam. Dia masih berlutut di depanku. Bahu laki-laki itu gemetar menahan tangis. Sedangkan aku, berusaha tetap kuat meski dadaku terasa seperti diremas pelan-pelan. Karena jujur, melepaskan seseorang yang pernah sangat kita cintai, ternyata sama sakitnya dengan saat dikhianati. Angin siang bertiup pelan. Aku bisa mendengar suara pegawaiku memanggil pelanggan dari dalam restoran. Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar hidupku juga harus berjalan tanpa Rendra. Dia perlahan mendongak menatapku. Matanya merah. Penuh penyesalan. Jadi, udah nggak ada kesempatan lagi buat aku. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena dulu, aku pernah berharap mati-matian supaya dia bertanya seperti itu. Aku pernah rela mengorbankan harga diriku cuma supaya tetap dipilih olehnya. Tapi sekarang, aku sudah terlalu lelah untuk kembali ke tempat yang pernah menghancurkanku. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, kesempatan itu dulu pernah ada. Tangis Rendra makin pecah. Aku melanjutkan sambil menahan suara yang mulai bergetar. Waktu aku masih nangis minta dihargai. Waktu aku masih bertahan meski dihina. Waktu aku masih percaya kamu bakal berubah. Air mataku jatuh perlahan. Karena semua itu nyata. Aku pernah bertahan selama itu. Sendirian. Tapi kamu malah milih perempuan lain. Ini. Rendra langsung menutup wajahnya sendiri. Tubuhnya sampai membungkuk karena menangis terlalu keras. Dan anehnya, aku tidak merasa puas melihatnya seperti itu. Aku cuma merasa sedih.
Sedih karena cinta yang dulu begitu besar, akhirnya mati dengan cara yang menyakitkan. Tiba-tiba Rendra berkata lirih, "Aku kehilangan perempuan terbaik dalam hidup aku." DEG. Kalimat itu membuat dadaku nyeri lagi. Karena dulu, aku hanya ingin dianggap cukup, tidak lebih. Tapi pengakuan itu baru datang saat semuanya sudah terlambat. Aku menghapus air mataku perlahan, lalu menatap restoran di depan kami. Pegawai-pegawaiku masih sibuk bekerja. Pelanggan masih terus datang. Dan aku tersenyum kecil. Karena tempat itu dibangun dari rasa sakit yang dulu hampir menghancurkanku. Aku menoleh kembali ke arah Rendra. "Mas." Dia langsung mengangkat wajah penuh harap. Dan untuk terakhir kalinya, aku berkata dengan suara yang benar-benar tenang, "Aku maafin kamu." Air mata Rendra langsung jatuh lagi. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku melanjutkan pelan. Tapi aku nggak bisa balik lagi. DEG. Wajahnya langsung hancur. Tangannya lemas jatuh ke bawah. Dan detik itu, aku tahu dia benar-benar sadar kehilangan aku selamanya. Aku menggigit bibir menahan tangis. Karena meski semua ini menyakitkan, aku akhirnya belajar satu hal. Memaafkan bukan berarti harus kembali. Kadang, memaafkan cuma cara supaya hati kita bisa tenang dan melanjutkan hidup. Rendra menangis sambil berkata, "Aku bakal nyesel seumur hidup." Aku tersenyum kecil pahit. Aku juga pernah nyesel mencintai orang yang salah. Ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Karena beberapa luka, memang tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Aku akhirnya melangkah pelan kembali ke arah restoran. Dan saat aku membuka pintu, suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Aku langsung kaget. Ternyata beberapa pegawai dan pelanggan melihat semuanya dari kejauhan. Lina bahkan menangis sambil tersenyum bangga. "Bu Sari kuat banget." Air mataku langsung jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena dihina, bukan karena disakiti, melainkan karena akhirnya, aku berhasil melewati semuanya. Aku berdiri di tengah restoranku sendiri. Tempat yang dulu cuma mimpi kecil seorang penjual nasi pinggir jalan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa bangga pada diriku sendiri. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai perempuan hina. Aku bukan perempuan kampungan. Aku bukan beban. Aku bukan wanita yang harus malu dengan pekerjaannya. Aku adalah perempuan yang bertahan saat hidup menghancurkannya. Dan itu lebih dari cukup. Di luar restoran, Rendra masih berdiri sendirian sambil menangis. Sedangkan aku, akhirnya memilih melangkah maju. Bukan sebagai istri yang terus meminta dihargai, tapi sebagai perempuan yang akhirnya menghargai dirinya sendiri. Sobat drama rumah tangga, kadang orang yang paling tulus justru paling sering diremehkan. Padahal, belum tentu orang yang datang saat kita sukses akan bertahan saat kita jatuh. Dan jangan pernah malu mencari rezeki halal. Karena pekerjaan tidak pernah membuat seseorang hina. Sikap sombonglah yang menghancurkan segalanya. Kalau kalian ada di posisi Sari, apa kalian akan menerima Rendra kembali? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pernah diremehkan saat sedang berjuang, cerita kalian juga boleh dibagikan di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah penuh emosi berikutnya. Wajah menangis.